Melihat komposisi kekuatan politik di DPR saat ini, parpol pendukung Prabowo harus berhadapan dengan 5 parpol di luar kubu mereka guna menghadang digulirkannya hak angket usulan Capres Ganjar Pranowo. Lalu seberapa besar kemungkinan usulan hak angket di DPR ini bisa terwujud? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, kemudian politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke. Bang Khairul Umam, selamat sore Tifa. Siap, selamat sore Bang. Bang Deddy, saya mau mulai ke Anda dulu karena Pak Ganjar udah bilang ini wacananya digulirkan lebih baik begitu. Seserius apa kemudian PDIP bisa memuluskan wacana hak angket ini? Kalau soal seserius apa, ya kita serius ya. Dalam artian ini kan satu hak politik ya yang dimiliki secara legal oleh DPR. Dan saya kira itu baik tidak saja bagi demokrasi kita, tapi juga baik dalam rangka menunjukkan bahwa DPR ini memang mendengar suara-suara yang berkembang di masyarakat. Dan kalau hak angket itu digulirkan, mohon jangan lupa bahwa ini bukan sengketa pemilu, ya, bukan soal hasil pemilu. Ini soal bagaimana kekuasaan hari ini, instrumen-instrumen negara, bagaimana lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan pemilu menjalankan tugas-tugasnya itu sesuai mandat konstitusi dan undang-undang yang ada. Jadi bukan persoalan hasil pemilu urusannya di tempat lain. Jadi kalaupun diadakan angket di DPR RI ini untuk menjaga demokrasi ini, supaya ketidakpuasan yang berkembang di kalangan masyarakat luas ini bisa terjawab secara terang benderang. Jadi tidak dilihat ini sebagai persoalan jumlah suara, siapa yang menang, tidak. Kita butuh negara ini, masyarakat kita ini masih percaya pada demokrasi, masih percaya pada proses-proses politik, perundang-undangan, manajemen kekuasaan yang beradab gitu ya. Ini yang menjadi tantangan dalam rangka hak angket. Sederhananya efek apa yang diharapkan oleh PDI Perjuangan dengan hak angket ini, Bang? Saya kira jadi ada verifikasi dan klarifikasi bahwa lembaga-lembaga negara terkait ya yang ditengarai misalnya terlibat dalam cawe-cawe pemilu ini bisa terang benderang bagi masyarakat benar apa tidak. Karena misalnya begini, itu majalah Tempo sudah berulang-ulang dari awal memberitakan bagaimana cawe-cawe presiden gitu ya, cabang-cabang eksekutif termasuk aparatur kekuasaan, aparat hukum terlibat dalam proses-proses pemenangan, bahkan intimidasi di berbagai tempat. Ini kan persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Jadi sekali lagi saya mau bilang ini bukan urusan hasil pemilu gitu. Karena pemilunya dari awal aja sudah bobrok gitu ya. Ngapain kita persoalkan hasilnya? Hasilnya ya biarkanlah. DPR perlu menjaga marwah pemilu ini. Perlu menjaga bahwa siapapun yang terpilih di pemilu kemarin itu memang melalui sebuah proses yang kita katakan jurdil, luber gitu ya, dan demokratis. Jadi jangan dilihat ini sengketa pemilu, bukan. Tapi Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani ini Bang Andre bilangnya tidak perlu mendengar alasan dari PDIP tadi, menurut Anda cukup kuat atau tidak Bang Andre? Ya, saya senang lihat Bang Deddy Sitorus ini udah pulang dari Kaltara ya. Senyum di rumah. Belum, gue masih di dapil tahu. Oke, lanjut Bang Andre. Kira udah di rumah, Pak. Jadi begini. Rumah udah aman. Di sini masih banyak bandit mau ngurang-ngurangin suara. Jadi gini Bang Deddy, Iva dan Bang Khairul Umam, kalau bagi kami Partai Gerindra, hak angket itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita jujur sesuai dengan hati nurani ya pemilu saat ini jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, bahkan negara-negara asing mengapresiasi bagaimana pemilu kita bisa berjalan dengan baik, kondusif, dan kita lihat begitu banyak berbagai negara yang mengapresiasi pemilu kita ini. Sehingga bagi kami tentu tidak perlu. Nah, soal ada yang dipertanyakan, ada masalah, nanti kan DPR akan mulai bersidang di tanggal 4 Maret nanti, reses terakhir. Tentu nanti teman-teman yang tidak puas bisa melalui jalan rapat kerja Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu bisa dilakukan untuk melakukan klarifikasi maupun mempertanyakan hal-hal yang mungkin dianggap belum sempurna dan kurang baik gitu loh. Tapi kalau menurut kami hak angket itu tidak perlu.
Ya, tapi sekali lagi kami menghormati hak konstitusi masing-masing orang bersuara, berpendapat maupun partai politik menyampaikan aspirasi. Karena itu Sekalipun hak kemudian alasannya untuk verifikasi dan klarifikasi dugaan kecurangan itu tadi, Bang. Ya, tadi kan saya sampaikan, ini kan penghitungan suara, makanya Bang Deddy ternyata masih di dapil, kan beliau ini mengawal ini rekapitulasi manual yang dilakukan di tingkat kecamatan yang sedang berjalan saat ini. Dan di situ kan kita punya saksi-saksi, partai politik maupun calon presiden punya saksi TPS, saksi kecamatan, saksi kota kabupaten, dan saksi provinsi sampai saksi tingkat nasional. Dan itu mengawal, dan sekarang ada di kecamatan. Jadi sehingga saksi-saksi kecamatan ini akan mencatat, memastikan ada kecurangan atau tidak ada. Nah, jadi menurut saya itu tidak perlu. Nah, kalau ada yang perlu dipertanyakan, nanti Bang Deddy punya pimpinan Komisi 2, silahkan saja dalam rapat kerja Komisi 2, DPR memanggil Bawaslu dan KPU untuk menanyakan hal-hal yang tidak puas. Tapi soal perlu ada tidaknya hak angket kami jelas. Partai Gerindra menyatakan tidak perlu. Karena apa? Karena pemilu kita jauh lebih baik dari sebelumnya dan juga kita lihat bagaimana pemantauan dan negara-negara yang lain mengapresiasi bahwa pemilu kita ini berjalan. Ini saya harus flashback. Oke, silakan. Ini saya harus flashback bagaimana komentar Andre tahun 2019, komentar Prabowo tahun 2019 ini. Jadi ini cuma tukar posisi aja kayaknya Pak Andre ya. Kalau dibilang ini pemilu paling bagus, ini pemilu paling baik dalam sejarah. Oh, hati-hati kita dalam siaran, Bang. Saya ya nggak apa-apa, saya bilang ini pemilu. Kenapa saya katakan paling baik? Baru kali ini pemilu untuk milih presiden tuh bayar 300.000, Pak. Dan saya punya banyak orang yang bersedia testimoni soal itu. Bagaimana suara Ganjar di dapil saya yang survei 2 hari sebelumnya 48%, gembos jadi 4%, itu masyarakat satu kampung dapat 300.000. Ya, itu fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya bilang, kita nggak mempersoalkan hasil. Ya, hasil nanti urusannya di tempat lain gitu. Bisa ke MK. Ini bagaimana integritas pemilu kita, integritas eksekutif kita, integritas lembaga-lembaga terkait kepemiluan kita ini bekerja. Jadi itu yang jadi persoalan, bukan hasil pemilu. Hasil pemilu sudahlah. Bagaimana mau menjelaskan secara teoritik, secara akademis, lompatan begitu banyak persennya, ya dari 38% sampai 40%, suara Prabowo Gibran misalnya melompat ke 50% lebih, itu tidak akan ada yang bisa jelasin, Mbak. Ya silakan mau teori manapun. Dan kalau dibilang negara-negara yang memuji, saya bisa tunjukkan seabrek-abrek media yang menganggap demokrasi kita rusak. Gitu. Sudah ada beda pandangan di sini, Mas Umam. Dan kalau Anda mencermatinya, Mas Umam, semulus apa kemudian hak angket ini wacananya bakal terrealisasi? Oke, Mas Tifal, bagus pertanyaannya, sehingga kemudian saya tidak perlu melerai itu antara Bang Andre dan Bang Deddy. Karena bagaimanapun juga begini, kubu 01 dan juga kubu 03 dihadapkan pada sebuah realitas, ada gap angka, gap suara, elektabilitas yang cukup signifikan, terutama pada konteks Pilpres. Maka yang bisa dilakukan hanya dua, satu menerima, yang kedua menolak. Kalau misal menerima, dengan catatan pasti ini adalah sebuah penerimaan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy, bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang kemudian dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Tetapi kalau misal kemudian menolak, pilihannya dua. Apakah kemudian melakukan perlawanan secara konstitusional, dalam konteks ini melalui MK, ataukah jalur lain? Kalau melalui MK, maka kemudian pertanyaan dilanjutkan. Apakah Bang Deddy, termasuk kubu 01, percaya terhadap kredibilitas MK yang sebelumnya jadi materi bulan-bulanan bagi kubu 01 dan kubu 03. Maka dalam konteks ini, agenda untuk membuat angket di DPR adalah sebuah upaya perlawanan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Maka di dalam konteks ini, tampaknya agendanya adalah upaya untuk tentu mempertanyakan legitimasi, atau dalam bahasa vulgarnya adalah delegitimasi kredibilitas hasil pemilu di 2024, tetapi kemudian tidak menggunakan jalur di Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian menggunakan pendekatan politik. Kalau misalnya ditanya seberapa lancar, andai saja kubu 01 solid, kubu 03 solid, tidak ada elemen kekuatan yang beredel, maka besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit.
Karena akumulasi kubu 01 dan juga kubu 03 itu praktis berdasarkan hasil QC, quick count secara umum, itu bisa mencapai sekitar 50,02%. Artinya itu hampir separuh dari kekuatan politik di parlemen. Nah kalau misal kemudian hal ini bisa dikonsolidasikan, tentu sangat baik. Dan ini akan membuka ruang apakah kemudian tudingan-tudingan, dugaan, kekhawatiran, concern tentang kredibilitas pemilu betul-betul terjadi, ataukah sebenarnya ini ya bagian dari sebuah perdebatan bagi mereka yang kalah secara umum menurut pertanyaan dari Pak Mahfud. Tetapi di saat yang sama, saya menduga ada sejumlah kekuatan politik, terutama di kubu 01, kemarin sudah melakukan pertemuan terbuka dengan Pak Jokowi, kemudian tidak di kubu 03. Saya berkeyakinan, ada feeling, meskipun perlu dikonfirmasi, tampaknya P3 merasa akan jauh lebih aman jika kemudian melakukan pendekatan terhadap siapa yang menang. Termasuk kita juga membaca dinamika yang berlaku hari ini. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang dilantik dari pihak Demokrat, dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ATR BPN begitu. Apakah kemudian ini bisa dibahasakan sebagai upaya dari Presiden Jokowi menghadang upaya untuk hak angket di DPR ini, Mas Umam? Kita diskusikan nanti ya. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.